Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya ini enggak menjadi penghalang agar hadir di dalam majelis yang mulia ini. Bahkan mungkin ada yang sedang kondisi ekonomi carut marut, banyak sekali masalah-masalah di belakang kita. Akan tetapi orang yang beriman ini tidak tersuasana dengan keadaan apapun. Mau duitnya banyak ataupun duitnya sedikit, mau jauh, mau dekat, mau sehat, mau sakit, maka tidak menghalangi untuk taat kepada Allah. Yang selanjutnya, salam dan salawat mudah-mudahan tercurah atas Nabi terbaik, Nabi termulia, baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat dan keluarganya. Terus kami sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya kita ini punya nabi-nabi yang paling baik di antara 124.000 nabi. Di atas nabi ada rasul, jumlahnya ada 315. Di antara semua rasul itu yang paling baik nabi kita, Nabi Muhammad. Di atas nabi ada rasul, di atasnya rasul ada yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah ulul azmi. Di antara 5 ulul azmi yang terbaik, yang termulia, Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi kita bukan cuma Nabi terbaik, Rasul terbaik, ulul azmi terbaik, tapi Nabi kita pemimpin terbaik, imam terbaik, menantu terbaik, mertua terbaik, besan terbaik, penjual terbaik, tetangga terbaik, putra terbaik, ayah terbaik, pembeli, pedagang terbaik. Gak ada yang bisa melebihi kebaikan apapun di dunia ini. Bahkan langit dan bumi gak akan pernah Allah ciptakan karena adanya Nur Muhammad SAW. Maka syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang paling terakhir diciptakan, umurnya paling pendek, badannya kecil, ya, khusyukan ibadahnya sangat lemah. Akan tetapi kita ini umat Nabi Muhammad adalah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umat yang terbaik yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang paling pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebelum menyampaikan tentang pesan-pesan, kami ingin menyampaikan tentang tertib terlebih dahulu. Nah, ini saya boleh tanya Pak ya, kekar ini baik apa tidak? Baik ya, insya Allah baik. Bersaksi bukan kalau kekar ini baik. Baik, insya Allah. Pernah gak yang namanya kekar mengajarkan hal-hal yang tidak baik? Mengajarkan tidak sholat berjamaah. Pernah? Mengajarkan untuk hutang lagi, itu kan tidak ada. Mengajarkan untuk tidak bertanggung jawab kepada istri, mengajarkan anak-anaknya untuk berdurhaka, itu nggak ada. Nggak ada kekar yang demikian, nggak ada. Kemudian kekar juga nggak mengajarkan duduk dalam majelis cerita sendiri, juga nggak ada, gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah ngaji di kekar bertahun-tahun lamanya, gitu kan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gitu kan, udah 5 tahun ngaji di kekar. Tapi bila belum ada perubahan, ini bukan salahnya kekar, gitu kan. Bukan salahnya kekar, tapi ini pasti ada kesalahan dalam diri kita. Apa itu kesalahannya? Kesalahan kita adalah tidak mengikuti tertib-tertibnya. Ya. Jadi dalam hal ini penting kami sampaikan, baik di Banjarnegara ataupun dimanapun berada, baik panjenengan di majelis kekar, di majelis musola panjenengan sendiri, majelis RT, bahkan hanya dengan kedua orang tua atau dengan istri, dengan suami, bagaimana kita ini punya tertib. Apalah artinya pengajian besar? Jadi kita ini datang ke sini hujan-hujan, jauh-jauh meninggalkan anak, keluarga. Kalau tidak tertib eman-eman, mohon maaf sekali, jangan tersinggung. Wallah, tidak ada sedikit pun kami menyampaikan tertib ini dengan tujuan Anda mendengarkan saya. Tidak ada. Tapi intinya tertib adalah untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi sekali lagi, tertib adalah untuk diri kita sendiri. Jadi begini, yang pertama yang perlu diperhatikan ketika sudah ngaji, siapapun pembicaranya, siapapun pembawa acaranya, bahkan mohon maaf, barangkali ada pembicara yang remeh yang Anda anggap tidak pengaruh sama sekali, itu ya. Tapi kita tetap tanamkan
tertib-tertibnya. Yang pertama adalah tanamkan sifat atau tertib yang namanya ta'dim wal ikhtiram. Dihafalkan ini apa? Ta'dim wal ikhtiram, yaitu membesarkan dan memuliakan. Ketika disampaikan firman Allah sabda Rasulullah, dengerin baik-baik. Jadi tidak pengapunten, saya nggak melihat kondisi Anda pegang HP atau nggak pegang HP. Lagi disampaikan tentang firman Allah sabda Rasulullah, kita sibuk dengan main handphone. Ono sing tengkurep, ono sing ngeplek-ngeplek. Ini kalau saya lihat di Banjarnegara kadang-kadang ada yang begitu. Ada yang menyampaikan turun temurun kalau nggak ada sing kemarin cerita dewe kan. Saya menyayangkan hal ini, tidak berarti menyinggung, sama sekali tidak ada niatan ke situ. Jadi tanamkan sifat yaitu ta'dim wal ikhtiram, membesarkan dan memuliakan firman Allah sabda Rasulullah. Yang kedua, tanamkan sifat tasdik wal yakin, meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan firman Allah sabda Rasulullah. Gitu. Masa iya sih ya? Masa iya ini ada firman Allah sabda Rasulullah disampaikan, kita nggak dengarkan dengan baik-baik. Yang ketiga, ayo bismillah, hafalkan, tanamkan sifat yang namanya ta'assur fi qalbi, kesankan di dalam hati. Ini butuh latihan, yaitu menghadirkan kerendahan hati, rendah hati. Siapapun yang berbicara, walaupun Anda sudah paham, mantuk-mantuk, pura-pura, oh iya, saya baru pernah mendengar Anda betul. Maka kebenaran akan mudah untuk kita lakukan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu kita ketika sudah kumpul kayak begini menanamkan sifat yang namanya sifat niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan. Ini yang akan kita bahas nanti di terakhir. Kemudian adab dhahiriyah. Adab dhahiriyah penting ini Bapak-bapak. Adab dhahiriyah, satu, menggunakan menutup aurat maksudnya. Silakan, boleh batik, boleh koko, boleh jubah, boleh, silakan sesuai dengan kenyamanan Anda. Nyamannya panjenengan seperti apa begitu. Atau syukur meningkat lagi, memantaskan diri. Oh, nyong ngaji tak anggo koko misalkan begitu, kan pantas. Oh, aku ngaji pakai batik, pakai hem, ya gitu. Ngaji nganggo kaos, yo nggak apa-apa, cuman barangkali kurang tepat, kan begitu. Sah wong ora kelambenan yo. Yang kedua adalah memakai minyak wangi. Sunnah pakai minyak wangi, bapak-bapak, minyak wangi dalam majelis pakai minyak wangi. Bapaknya, ibunya tidak suka. Kemudian yang selanjutnya memiliki air wudhu. Baik kalau Anda duduk dalam majelis, kalau Anda batal wudhu, maka akan punya kesan. Orang tertib itu ngajinya dapat, ada perubahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah duduknya rapat-rapat. Nabi Muhammad ketika duduk bersama Nabi Sallallahu bersama para sahabat, atau para sahabat duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini duduknya rapat-rapat. Saking rapatnya duduknya para sahabat, dikatakan ketika ada daun-daun yang jatuh dari ranting-rantingnya, jatuhnya ini di pangkuan dan pundak-pundaknya para sahabat. Maka bapak-bapak, kalau kita pengen ngaji ada perubahan, maka tanamkan ini, tertib-tertib ini. Nah, yang masih di teras, nah ini merapat Pak. Itu. Jadi yang masih di teras ini ngajinya merapat. Dan dulu Nabi ini dan para sahabat, tidak ada para sahabat merokok ngaji kalau udut itu benar. Yang udut ini Pak. Saya tidak melarang orang merokok sama sekali. Tapi jadilah perokok yang soleh. Perokok yang soleh bagaimana? Satu, tidak merokok di lingkungan masjid dan di lingkungan majelis taklim. Yang kedua, perokok soleh yaitu kalau beli sendiri kancane diparingi. Nah ini yang kedua diayakin dimari sama Ustaz ini. Ini gak ada perokok soleh ini. Anak saya mau langsung ngomong dilarang merokok bubar kabeh wong tekan. Gitu kan? Jadi perokok soleh. Tidak merokok di majelis taklim, tidak merokok di masjid. Itu. Yang kedua beli sendiri, yang ketiga kancane diparingi. Nah, kemudian perokok yang latihan, yaitu menjaga kebersihan. Bagaimana jangan sampai buang kelatu, buang tegesan sakarepe dhewe. Fakta nyata tidak bisa dipungkiri, wong seneng rokok niku mending buang sampah sembarangan. Mertamu yang lata ini. Nah,
Aduh ya. Jangan tersinggung, tapi ambil hikmahnya. Saya biasanya kalau bertamu itu dikasih minuman mineral kayak begini, atau ada sampah yang saya buat, saya masukkan saku. Saya kebiasaannya seperti itu. Saya masukkan ke dalam saku, kemudian saya pastikan bagaimana saya masuk bersih, keluar bersih, tidak meninggalkan jejak. Kalau nggak bisa bersihkan, jangan kotori. Kalau ini satu persatu bisa diamalkan, panitianya ini yang punya rumah nggak kasihan. Siap? Oke ya. Jadi nanti biasakan jangan piringnya aja yang bersih. Tapi jangan meninggalkan jejak di sini. Kan gampang. Oh nyong rumangsa ngombe loro, buang loro lah. Nah, gitu lah ya. Tanamkan sifat begitu. Nah ini jangan berlaku sekarang, tapi untuk selamanya. Kalau yang ada yang mengingatkan, jangan marah Pak. Pak Anwar ini urat marahnya sudah putus. Jadi saya pemalas kalau suruh marah. Maka saya tidak ada kamus marah dalam berkeluarga dan dalam mendidik anak. Cek Pak Arif yang suka menyaksikan saya. Itu indah banget ini. Karena ngajinya tak romokan orang ngaji ke rumah ada tutut pas. Wah, gitu ya. Siap Pak Presiden? Iya. Jadi kalau saya ngajinya tertib, mohon maaf, saya Pak sama Pak Haji Rosidin, ini saya datang cium tangan, tanya tuh kalau tidak. Satu orang tua, yang kedua ketuanya, cium tangan aja. Saya juga cium tangan. Takdim saya sama ketuanya, itu kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengulang, tertib ini tolong dipakai. Bagi yang bawa anak-anak kecil ini, nanti kalau dalam majelis taklim, bagi yang membawa anak kecil tolong dikondisikan. Kalau rame tidak perlu pakai marah. Ingat, anak kecil tidak perlu dimarahi. Nek bojone reang omai. Jenenge bae bocah. Ajamane bocah Pak. Orang tua saja kalau ngaji ini rame, kene muni karena muni dewek. Iya betul? Nah, maka kalau ada anak kecil rame jangan dimarahi. Justru kalau di majelis taklim di masjid nggak terdengar suara anak-anak, ini yang bahaya. Anak biasakan ajak silaturahmi begini, tapi pastikan tidak ada kamus marah ketika anak rame atau mungkin menumpahkan. Gue semiki, mak ibu ngomong, gue buta gue. Sudah tumpah. Pertanyaannya, anak kita udah dilahirin, dibiayain, numpahin air minum, domei, wis domei gelapi dewek, bodoh banget. Aduh kan, yuk cari lap yuk, gimana lapnya ya Le? Oh ini lapnya, yuk tak bantu sama ibu belajar membersihkan. Tapi kalau anak anda menumpahkan makanan, minuman, anda marah, siapa mikir sih mutahakan? Anak sudah takut, juga belajar ngomong, udah mikir. Padahal deh, siap ibu-ibu tidak marah? Siap. Karena bapak-bapak tahu ngomongi, sebab apa? Sing gendong anaknya ya ibune. Oh. Bapaknya junun tuh, gitu ya. Sekali lagi tanamkan ini. Yang pertama tasdik wal takdim wal ikhtiram, besarkan dan muliakan. Mau Ustadz Yoko, mau Ustadz Arif Abu Syahidan, mau Ustadz Idris, mau Pak Ketua, siapapun yang berbicara dengarkan dengan baik-baik. Sambil malu-malu, oh ya itu benar kan. Aja ngomong. Nah, ini. Kalau sudah mencos kayak gini bahaya. Jadi dengarkan baik. Yang kedua adalah saya ulangi lagi, tasdik wal yakin. Yakini dan benarkan. Itu firman Allah sabda Rasulullah. Yang ketiga adalah ta'asur fi qalbi, kesankan di dalam hati. Manduk-manduk. Nah, untuk bisa mengesankan dalam hati, Anda harus punya menanamkan sifat dalam diri kita adalah menjadi mata lebah. Jangan Anda menjadi mata lalat. Mata lebah sekalipun lebah berada di gunung-gunung sampah, lebah ini akan sibuk mencari putik-putik di mana ada bunga-bunga yang wangi. Tapi kalau Anda menjadi mata lalat, sekalipun di taman-taman bunga, Anda akan sibuk mencari di mana ada bangkai. Yuk belajar yang di ruangan ini, nanti sampaikan kepada teman-teman kita, gimana dalam komunitas Kekal, kita betul-betul belajar melihat setiap kebaikan saudara kita. Seelek-eleknya Anwar pasti punya kebaikan walaupun satu. Kan begitu. Sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya kita pasti punya kejelekan. Maka kita sibuk mencari kejelekan kita.
Bila dalam diri Ustadz Arif ada 99 keburukan, satu kebaikan, lihatlah yang satu. Bila dalam diri kita punya 99 kebaikan, satu keburukan, belajar melihat keburukan kita. Begitu. Nah, kalau majelis taklim begini, komunitas begini, insya Allah selamat. Nanti kalau kita sudah menanamkan sifat menjadi mata lebar melihat kebaikan saudara muslim, sibuk melihat kekurangan kita, nanti insya Allah majelis taklim ini tidak ada pertengkaran. Mau beda, Arab salafi, Arab tabligh, Arab sholat, Arab mudik-mudik, Arab niat seru, Arab lidik, Arab asa karepe ngono. Tidak menjadi perbedaan. Yang penting kita sama-sama katakan bahwa riba adalah haram. Jangan mengatakan kalau menurut Ustaz kalau riba ini nggak apa-apa, kalau darurat ini bahaya. Ini Ustaz cap pipa legend. Kalau dibayar moni. Itu sesuai fatwanya mau berapa nih tak kasih, ya wis tak berkicau mau nih fatwanya, kan begitu. Oke, ibu-ibu begitu ya, santai, tidak marah. Bapak-bapak kalau ngaji mulai sekarang rapat-rapat kesini, duduknya rapat-rapat. Jadi ngesuk sing atas yang Arab ya menurut. Baik bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyampaikan tentang pentingnya dakwah. Jadi kita ini tugas jamaah kekar baik yang lama ataupun yang baru itu sama, tidak ada perbedaan. Yang dulu yang sekarang pendirinya, pengurusnya, jamaahnya, atau yang hanya milah-milu antara lintil sama tugasnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, begitu masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa tugasku?" Maka Nabi mengatakan, "Apa tugasmu?" Adalah sama dengan tugasku. Jadi tugas anggota baru atau yang baru masuk sama, tugasnya apa? Berdakwah. Karena kita ini adalah umatnya Nabi, yaitu menyambung kerja kenabian. Panjenengan kita semua ini adalah umat dai. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Jadi nggak ada umat yang paling baik dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam kecuali yang paling baik ini kita, khairul ummah. Ukhrijat linnas yang diturunkan untuk manusia. Jadi bapak-bapak yang di Purbalingga, ukhrijat linnas diturunkan untuk seluruh manusia. Ketika Anda datang ke Wonosobo, wajib ketemu dengan orang Wonosobo buat dakwah, mengajak kebaikan di situ. Amar ma'ruf, ajak kebaikan. Dakwah, ajak atau ilallah, menyeru kepada Allah, taat kepada Allah. Itu yang namanya ukhrijat linnas. Jadi bukan berarti kalau orang Purbalingga ya dakwah di Purbalingga sudah. Wong Banjar berarti dakwah wong Banjar. Kenapa? Nabi Muhammad SAW dulu dilahirkan di tanah Arab, tapi karena Nabi Muhammad adalah ukhrijat linnas yang diturunkan untuk seluruh manusia, maka dari 124.000 nabi, 20.000 sahabat, semuanya bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Yang mati di Jazirah Arab hanya 10.000 saja. Dari 124.000 para sahabat, yang meninggal di Maqam Baqi cuma 10.000. Padahal apa? Mereka paham sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa Ustaz? 100.000. Coba kalau sehari 5 kali berapa? 500.000 kali lipat. Kalau di Medina berapa? 1.000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tapi ngerti bahwa dakwah lebih penting daripada sholat di depan Masjidil Haram, ya. Maka para sahabat ada yang pergi ke Cina, pergi ke negeri Syam, ada yang pergi ke seluruh penjuru dunia, itu kan. Nah, seandainya Nabi tidak mengutus para sahabat untuk berdakwah, apalah jadinya kita? Orang Banjar kemungkinan menyembah, sudah ada bukti di Dieng, teng mereka wonten apa? Wonten candi. Berarti itu ada bukti pergerakan dakwah orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Itu. Maka bapak-bapak, kita ini adalah tugasnya berdakwah. Itu kan, ukhrijat linnas. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah. Kalau kita mau disebut sebagai khairul umat, umat yang terbaik, maka syaratnya itu ta'muruna bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan, yuk ngaji melu kekar.
Jangan menunggu orang datang ke tempat panjenengan. Tapi bagaimana Anda ini dai jemput bola. Nabi datang kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi juga datang kepada pamannya Abu Lahab 70 kali ketuk pintu. Assalamualaikum wahai pamanku. Qul la ilaha illallah tuflihu. 70 kali diludahi terus. Jadi kita orang Tegal jemput bola, jangan menunggu orang datang kepada kita, tapi di mana ada kesempatan kita ajak kebaikan. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ada tetangga yang punya masalah hutang piutang, masalah apa, silakan hubungi kami. Itu yang biasanya kami lakukan. Ya, demikian ini ingat ya, ini sudah sampai ukhrijat selitas, sudah ada dan kita stop ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tetap saya di atas, adanya sakit. Ustaz.